Selamat berjumpa Opa Oma. Apa kabar sore hari ini? Setelah merayakan Paskah, kita bangkit bersama Kristus hidup baru. Kan begitu? Dan sore hari ini kita akan bersama-sama berbicara tentang lansia yang berada di persimpangan jalan. Iya, banyak lansia merasa berada di persimpangan jalan. Hati masih ingin berkarya, tetapi tubuh mulai memberi batas. Kuncinya bukan berhenti, tetapi mengubah cara berkarya dan memaknai hidup. Masa lansia bukan akhir, Opa Oma, tetapi bab baru kehidupan. Yang berubah bukan nilai diri, tetapi cara kita berperan. Dulu ketika kita masih kuat, aktif, mungkin bekerja penuh tenaga. Sekarang menjadi penuntun, penasihat, dan saksi hidup. Karena itu pada fase ini, ya memang kita ada di persimpangan jalan. Kita fokus. Kita maknai dan kita terima fase hidup ini dengan bijaksana. Ya, Opa Oma, kita bersama-sama akan mendengarkan perbincangan-perbincangan, lalu kita coba melihat kembali kehidupan kita di persimpangan jalan ini. Iya, ada Opa Anton Purbi yang merayakan ulang tahun ya, kemarin ya. Lalu ya kita coba bersama-sama mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga tetap semangat, tetap sehat, diberi anugerah, panjang umur, dan terutama sehat ya. Iya, iya kita menyanyi. Bon anniversary Opa Antoni Purbi.
Iya, selamat ulang tahun ya. Sehat selalu. Kita percaya segala sesuatu akan berguna untuk kehidupan kita. Iya, Opa Antoni, selamat ulang tahun. Dan kita membuka dulu perjumpaan kita ini dengan request lagu dari Opa Lamberto, Bunda Meli Guslo. Apa yang bisa kita renungkan, apa yang bisa kita simak, apa yang bisa kita pakai sebagai pedoman, sebagai peneguh dalam hidup kita. Nah, ini dia Bunda Melki Guslo. Selamat mendengarkan dan terhibur senantiasa ya. Mari Bunda. Ini dia lagu Bunda. Ku buka album biru penuh debu dan usang. Ku pandangi semua gambar diri kecil bersih paling ternodang. Pikir
Iya, itu lagu Bunda ya. Tentu oma-oma di hadapan anak-anak cucu mereka akan mengenang selalu, apalagi kenangan yang baik, yang indah seperti mereka alami. Nah, ada resep juga ketika kita berada di persimpangan jalan. Pilihlah aktivitas yang cukup, bukan maksimal. Bukankah sering kali kecemasan muncul karena ingin tetap seperti dulu? Coba pakai prinsip ini. Lakukan yang mampu, bukan yang dulu biasa. Utamakan kualitas, bukan kuantitas. Meski sedikit yang kita kerjakan, tidak banyak yang kita lakukan, namun dari sedikit itu kita menemukan sesuatu yang indah. Di umur-umur kita seperti ini, berhentilah sebelum lelah berlebihan. Nanti bisa sakit loh. Dan juga tentu kita bisa memilih aktivitas yang cocok. Apa misalnya? Pak Prapto dan Ibu Prapto itu rajin berkebun. Ya berkebun ringan lah. Tanam-tanam bunga, potong-potong daun. Tidak perlu yang berat-berat. Juga jalan pagi. Penting. Masih kita bisa membaca dan menulis refleksi. Kalau bisa tulislah. Dan tentu saja kegiatan rohani jangan kita tinggalkan. Doa dan kegiatan rohani itu memberikan kita kekuatan di dalam persimpangan ini. Juga kalau mengadakan kegiatan sosial yang ringan lah. Mengunjungi, memberi semangat, say hello, itu hal-hal yang ringan. Nah, tentu saja kita harus menjaga kesehatan. Jaga kesehatan mental. Kita harus berani melawan rasa cemas. Mengapa? Karena kecemasan sering muncul karena merasa tidak berguna, takut sakit atau bergantung, dan merasa kehilangan peran. Nah, akhirnya kita mulai cemas. Dan bagaimana kita bisa mengelolanya? Cerita. Dan berbagi dengan keluarga, dengan teman-teman seangkatankah, teman-teman peguyubankah, lewat sensona, lewat grup, lewat radio. Dan penting juga kita kalau sudah lansia kan sering merasa lemas, ngos-ngosan. Latihan nafas, meditasi, yoga, doa hening. Juga kita bisa menulis rasa syukur setiap hari meskipun beberapa kalimat. Nah, ingat, opa oma tidak harus kuat setiap saat, namun tetap berharga setiap saat. Iya. Nah, mari kita dengarkan lagu permintaan dari Opa Suwarto, Seperti Rusa. Nah, bagaimana seperti rusa? Kita dengarkan lagu ini. Semoga selalu terhibur dan diteguhkan.
Begitu ya, Opa Oma? Iya.
Iya, lagu bagus sekali ya. Lagu yang mengingatkan kita banyak hal. Nah, ada juga yang perlu kita perhatikan ketika kita berada dalam persimpangan jalan itu ya. Jadi kekuatan kita, fisik kita tidak mencukupi, tapi keinginan kerinduan kita untuk berbuat satu tetap besar. Nah, dengarkan tubuh kita sendiri. Dengarkan tubuh kita, bukan ego. Semangat itu baik, tetapi tubuh juga punya bahasa sendiri ya. Tanda harus berhenti kalau kita sudah mudah lelah, kalau kita pusing atau nyeri, kalau nafas kita sudah pendek. Nah, pedoman sederhana, sedikit tapi rutin. Lebih baik daripada banyak tapi jarang. Istirahat itu bukan kelemahan, tetapi bagian dari kebijaksanaan. Kan begitu ya? Juga sangat penting Opa Oma tetap terhubung dengan komunitas. Kesepian adalah salah satu tantangan terbesar bagi para lansia. Opa merasakan enggak kesepian di saat kita ini tua menyendiri, sepertinya anak-anak teman-teman syukur-syukur yang masih ada, mereka ada berjauhan. Karena itu, ikuti pertemuan lingkungan, ikuti komunitas iman. Kalau ada pendalaman kitab suci, ikutlah. Berpartisipasi dalam kegiatan sederhana. Menjadi pendengar yang baik bagi orang lain. Kita para lansia mempunyai kekuatan besar. Kehadiran yang menenangkan. Nah, penting ini Opa Oma. Temukan makna baru menjadi berkat. Di usia lansia ini yang paling berharga adalah pengalaman hidup, kebijaksanaan, kesaksian iman. Maka hal yang bisa dilakukan apa? Membimbing generasi muda. Berbagi cerita hidup. Menjadi pendoa bagi keluarga dan dunia. Peran kita berubah dari pelaku utama menjadi penyinar bagi orang lain. Kan begitu ya Opa Oma ya. Ada hal-hal yang menarik. Ini Opa Urip sujud. Ku ingin selalu dekat padamu. Jadi ini mengantar kita pada kehidupan rohani kita. Mari kita dengarkan. Selamat menikmati.
Wow, lagu yang bagus sekali ya, merdu sekali ya. Nah, tentu di dalam persimpangan jalan ini, apa yang menjadi kekuatan kita? Hidup rohani sebagai sumber kekuatan. Hidup jasmani dalam keadaan lemah, sudah berkurang, tidak seperti dahulu. Lalu apa yang bisa kita pakai sebagai sumber kekuatan kita? Hidup rohani. Bagi banyak lansia ini justru masa paling indah. Iya, masa paling indah memperdalam relasi dengan Tuhan. Karena kita cukup waktu. Tidak banyak waktu yang kita pakai untuk kerja-kerja berat. Berdamai dengan diri sendiri. Mengolah hidup sebagai anugerah. Misalnya, praktek-praktek sederhana. Ikut dalam misa, kalau masih bisa ya. Doa harian yang rutin. Membaca kitab suci. Dan merefleksikan hidup kita. Iya, opa, oma. Mari sejenak kita berhenti dari kesibukan. Kita menarik nafas dan merenungkan satu fase kehidupan yang sangat berharga di masa persimpangan hidup kita. Nah, bukankah hidup ini adalah kesempatan? Mari kita nikmati lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan,
berkah. Banyak orang berkata, saya sudah lansia. Namun dalam hati sering muncul pergulatan. Semangat masih ada. Keinginan untuk berkarya masih menyala. Tetapi tubuh mulai terbatas. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, Disinilah kita berada di sebuah persimpangan jalan. Antara ingin terus berjalan seperti dulu, atau mulai menerima kenyataan yang baru. jadi berkah. Maka Opa Oma, menjadi lansia bukan berarti berhenti hidup, tetapi justru mengubah cara hidup kita menjalani hidup. Dulu mungkin kita kuat bekerja dari pagi hingga malam. Sekarang kita diajak untuk menemukan makna dalam hal-hal yang sederhana. Hal-hal yang kecil, tetapi penuh arti. Iya, Opa Oma, ini permintaan request dari Yudi. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Namun kita juga harus jujur. Tidak mudah menerima perubahan ini. Ada rasa cemas, takut tidak berguna, takut menjadi beban, bahkan kadang takut akan masa depan. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tetapi ingatlah Opa Oma, nilai hidup kita tidak pernah berkurang karena usia. Justru di masa ini, kita memiliki sesuatu yang sangat berharga. Pengalaman, kebijaksanaan, dan kedalaman hati. Sesali segala yang telah terjadi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan Opa Oma, yang di usia ini kita tidak lagi dipanggil untuk menjadi yang terkuat, tetapi menjadi yang paling bijaksana. Tidak perlu kita memaksakan diri, tidak perlu mengejar seperti yang pernah kita lakukan dulu. Lakukanlah yang mampu dengan penuh syukur. Berhentilah sebelum lelah. Istirahatlah tanpa rasa bersalah. Karena istirahat pun adalah bagian dari kasih kepada diri sendiri.
tetaplah terhubung dengan sesama. Jangan menyendiri terlalu lama. Sapa keluarga, sapa teman, atau komunitas. Kadang kehadiran kita saja sudah menjadi berkat bagi orang lain. Dan jangan lupa, Opa Oma, inilah saat yang indah untuk semakin dekat dengan Tuhan. Dalam doa yang sederhana, dalam keheningan, kita menemukan damai. Opa Oma, lansia bukan tentang penurunan, tetapi tentang pemurnian hidup. Bukan lagi tentang berapa banyak yang kita lakukan, tetapi seberapa dalam kita menghayati hidup ini. Wow, ini dia sebuah lagu Oma Justina Sigit, Tuhan pasti sanggup. Iya, Tuhan pasti sanggup. Nah, ini dia, mari kita dengarkan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Karena itu Opa Oma, mari kita jalani masa ini dengan damai, dengan penuh syukur, dan dengan hati yang terbuka. Karena setiap usia tetap berharga di hadapan Tuhan. Luar biasa ya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya.
yang bagus ya. Dan indah sekali. Semoga kita semua sungguh-sungguh dapat terhibur dengan lagu ini. Sekarang kita pergi ke Manado ya. Kita ke Manado. Omalin Lonto, selamat sore. Wah, sudah lama ya tidak terhubung dengan radio. Sore hari ini, ya, kita akan mendengarkan apa kata Omalin Lonto tentang lansia di persimpangan jalan ya. Monggo Omalin, silakan. Oma yang tercinta, rasa rindu bertemu dalam siaran radio Sensona tercinta. Saya merasa terobati kerinduan ini ketika Oma Maria WA saya kalau sore atau malam hari ini ada siaran dengan tema lansia di persimpangan jalan. Hati ingin bekerja, badan sudah lelah. Tema ini sungguh menarik bagi kita bukan? Terutama kita yang sudah lansia ini. Untuk mengawali renungan ini, saya mengambil firman hari ini yaitu Injil Yohanes bab 6 ayat 52 sampai dengan 59. Opa, Oma, Romo, di masa lansia ini, salah satu hal yang saya syukuri dalam hidup adalah bahwa hidup kita sudah dilengkapi dengan rupa-rupa kemampuan, khususnya untuk perbuatan-perbuatan yang baik. Kemampuan untuk berbuat baik bisa kita kembangkan sampai masa usia lansia ini. Memang tidak bisa kita pungkiri dalam hidup ini kadang-kadang kita bisa gagal. Walaupun kadang-kadang gagal, orang masih bisa menghibur dan meneguhkan diri dengan kata-kata kegagalan adalah sukses yang tertunda. Opa, Oma yang dikasihi Tuhan, tema hari ini mengenai lansia di persimpangan jalan. Hati ingin bekerja, badan sudah lelah. Untuk diri saya sebagai pribadi, tidak suka berkata saya lelah, capek. Mengapa demikian? Kalau pikir saya lelah, saya capek, maka membuat diri menyerah, sehingga tidak mau atau malas untuk bekerja. Dengan demikian, fisik juga menjadi lemah dan tidak bersemangat. Saya yakin dengan usia yang sudah lanjut ini, kita masih tetap merasa kuat dan semangat. Terutama untuk diri saya. Mengapa saya merasa kuat dan semangat? Karena tiap hari Tuhan memperbolehkan diri saya untuk menerima tubuh Kristus di dalam misa kudus. Yesus bersabda pada Yohanes 6 ayat 54 demikian. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Opa, Oma, Romo, keyakinan saya dengan makan daging dan minum darah Yesus, saya mendapat asupan gizi yang cukup dan memadai. Gizi itulah yang diberikan Yesus kepada kita atau kepada saya. Dengan demikian, saya masih kuat bekerja semampu saya, dan Tuhan tetap memberi semangat dan kekuatan untuk diri saya, sehingga saya bisa bekerja. Entah bekerja yang biasa saja, menyapu, mengepel, masak, tanam bunga, dan mengunjungi orang sakit. Dengan demikian, dengan kegiatan-kegiatan ini, saya merasa bahwa saya sungguh-sungguh dikuatkan oleh Tuhan. Opa, Oma yang saya cintai, pada sore hari ini dan malam hari ini, saya mengajak Opa Oma untuk tetap bersemangat agar otot-otot kita semakin kuat, sehingga kita merasa sehat, merasa kuat, dan masih bisa bekerja, tentu semampuan kita masing-masing. Opa Oma, semoga apa yang saya siarkan pada sore dan malam hari ini juga boleh menjadi inspirasi bagi Opa Oma, bahwa dalam kehidupan ini, walaupun kita sudah tua, sudah usia lanjut, jangan kita menyerah dan jangan kita mengatakan lelah, lelah, dan lelah. Tetapi hendaknya kita tetap bersemangat
tetap mau bekerja dan juga melayani apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Semoga Opa Oma tetap sekali lagi bersemangat. Jangan kita hanya menyerah karena merasa lelah. Inilah Romo, Opa, Oma, sekelumit renungan yang saya buat di sore hari ini. Semoga berkenan di hati Romo, di hati Opa, Oma. Selamat malam, selamat bertemu kembali di siaran radio yang akan datang. Tetap sehat, semangat, di dalam Yesus kita tetap bersemangat. Amin. Salam cinta dan kasih dari Manado. Iya, terima kasih Om Alin Lontoh untuk sharingnya yang sungguh meneguhkan. Ya begitulah, dengan mengikuti macam ini kita tidak merasa kesepian, merasa sedih. Ada yang kita ungkapkan, ada yang mendengarkan, ada yang menanggapi. Akhirnya hidup ini akan menjadi sungguh luar biasa ya. Begitu ya Om Alin Lontoh, terima kasih. Jadi kita telah bersama-sama melihat kebaikan Tuhan dalam segala peristiwa hidup kita. Opa Antoni yang berulang tahun ya, nanti habis lagu ini ya kita bincang-bincang ya. Kita akan mendengarkan Bapa, Engkau sungguh baik. Jadi akhirnya dari semua yang kita coba renungkan, resapkan kembali ketika kita berada di persimpangan jalan, jangan menyerah, jangan takut, jangan cemas. Bapa, Engkau sungguh baik. Nah, ini lagu yang akan kita dengarkan. Bapa, Engkau sungguh baik. Iya, mari kita nikmati lagu yang indah ini. Bapa, Engkau sungguh baik. Selamat mendengarkan.
sungguh baik ya. Engkau sungguh baik Bapa. Nah, tentunya ini dari Opa Patricius Partini. Wah, ketika kita mengalami sesuatu yang indah dalam hidup kita, kita tidak ingin cepat itu berlalu ya. Nah, ini dia kemesraan. Request dari Opa Patricius Partini. Mari kita nikmati kemesraan. Wah, ini lagu bagus sekali ya, Iwan Fals. Ya. Oke, mari kita nikmati. Oh, ini di pantai ya. Iya, kemesraan. Suatu hari dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi, burung camar terbang bermain di derunya air. Suara alam ini hangatkan jiwa kita. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, suara gitar mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara erat bersatu, genggam seluruh jiwa tercurah saat itu. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku dalam, jiwaku tentram di selalu. Jiwaku tentram bersamamu. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam, Suara gitar mengalunkan melodi tentang cinta. ada hati membara erat bersatu, Getar seluruh jiwa tercurah saat itu. Iya, selamat sore Opa Anton. Selamat sore, Father. Ya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Iya. Iya. Terima kasih. Iya, sore hari ini kita berbincang-bincang tentang lansia yang berada di persimpangan jalan. Ya, kita ada keinginan, tetapi selalu ada kelemahan, badan kita sudah tidak seperti dulu lagi. Maunya masih apa ya jaya,
maunya masih aktif, tetapi fisik kita tidak memungkinkan. Nah, itulah lansia yang berada di persimpangan jalan. Bagaimana, Opa Anton, tentang lansia yang berada di persimpangan jalan ini? Apa kira-kira yang bisa kita sampaikan kepada Opa, Oma yang lagi mendengarkan radio sore hari ini? Monggo. Baik Romo, Opa Oma yang terkasih, selamat petang, selamat berjumpa kembali. Ini belum masuk rumah tadi, kami baru pulang dari sinau bareng kitab suci, belajar kitab Oh, suci di gereja Macanan. oh gitu. Ya, Ya. yang menarik sejak 2 atau 3 bulan lalu kami ikuti sampai sekarang konsisten, itu yang ikut adalah lansia loh Romo, Iya. justru seumuran kita loh. Iya, iya, Jadi iya. yang muda saya hitungannya ada tidak lebih dari 2 orang yang muda ya. Nah, ini menunjukkan bahwa saya rasa kalau masa lansia, masa yang berada di dalam persimpangan, ya tentu persimpangan dalam arti mungkin tidak memiliki kegiatan, atau dengan kata lain kita tidak memiliki arah hidup yang yang menentukan kita untuk aktif, untuk sehat lah kira-kira gitu. Nah, secara kebetulan Romo kami berdua menyadari bahwa kata-kata lemah, kata-kata sakit, kata-kata tidak berguna, tidak diperhatikan anak karena sudah hidup mandiri, itu kami buang. Tetapi kami coba di masa lansia ini dengan mengisi hal-hal yang positif, antara lain dengan ikut ambil bagian untuk sinau bareng kitab suci, belajar kitab suci bersama-sama. Nah, ini dari kami kesempatan yang bagus untuk supaya semakin memahami karya keselamatan Tuhan dan juga tahu tentang isi kitab suci lebih dalam lagi. Nah, jadi saya rasa Romo bahwa janganlah kita merasa bimbang ketika di dalam kata-kata petik persimpangan ya, tetapi pilihlah jalan yang menuju kepada hidup kita ini membahagiakan diri sendiri dan juga membahagiakan orang lain, suami, istri, anak-anak dan sebagainya. Dan kebetulan juga di lingkungan kami tanda petik cukup aktif di dalam lingkungan, sehingga berusaha untuk mengisi waktu kami supaya kami tidak lowong pikiran, lowong hati, supaya kami tidak mengalami kekecewaan dan sebagainya. Tapi itulah Romo, kami berusaha untuk tidak berada di persimpangan, tetapi harus memilih jalan yang bagi kami berdua itu bisa saling menguatkan dalam iman, saling kadang-kadang kami bertengkar tanda petik kaitannya dengan pemahaman kitab suci ya, karena dengan pengetahuan yang masing-masing berbeda, tetapi dengan mengikuti kembali kursus kitab suci kami semakin itu tak maksudnya, berarti dulu saya salah, kamu benar, saya salah dan sebagainya. Jadi semakin dimengertikan mengenai isi kitab suci. Jadi itu Romo, Oma apa yang terkasih, jangan khawatir, jangan cemas ketika berada di dalam persimpangan. Pilihlah kegiatan-kegiatan yang membawa kita kepada kebahagiaan diri sendiri ya, supaya kita juga sehat jasmani dan sehat rohani. Demikian Romo, Oma yang terkasih, Tuhan memberkati. Iya. Memang Opa Anton, hidup rohani itu sekarang di masa lansia itu sungguh-sungguh merupakan sumber kekuatan. Karena bagi banyak lansia justru masa paling indah sebenarnya
seperti grup lansia yang ada sampai pergi ke Macanan untuk pendalaman kitab suci. Itu luar biasa. Jadi kita memperdalam pemahaman kita tentang kitab suci, memperdalam relasi kita dengan Tuhan. Jadi kita mengolah hidup sebagai anugerah melalui pendalaman kitab suci. Karena itu praktek-praktek sederhana ini seperti kebiasaan doa harian, membaca kitab suci, refleksi hidup, lalu rajin merayakan Ekaristi. Tadi pagi saya misa di mana ini, di Brebah, di Susteran, banyak sekali lansianya, ya. Jadi saya bilang ini kesempatan bagi kita ada waktu untuk itu. Ini masa-masa yang indah sebenarnya untuk memperdalam hidup kita. Bagaimana menurut Mas Anton? Ya. Ya, jadi saya rasa waktu bahwa masa muda maupun masa lansia, saya rasa sama, Romo, bahwa kesempatannya sama. Iya. Jadi kalau di masa muda memang kita untuk tanda petik bekerja bagi kehidupan keluarga, tetapi sekarang masa waktu yang sama, ya Tuhan memberi waktu yang sama sehingga kita gunakan kesempatan ini untuk hal-hal yang bisa menumbuhkan iman kita, bisa menumbuhkan relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan sesama, dengan alam. Tadi seharian saya menata taman yang di sebelah timur rumah, batu-batu saya pinggirkan sambil berolahraga dan berkeringat, tetapi itu membuat badan sehat, Romo. Saya senang tanaman menjadi lebih tertata, lebih bersih dan sebagainya. Pak Oma, mari kita isi waktu kita ini dengan hal yang positif, itu Romo. Iya, luar biasa. Ya memang begitu. Jadi di masa-masa lansia ini sebenarnya ya memang sama dulu dan sekarang, tetapi ketika kita lansia kita harus pilih aktivitas yang cukup, bukan yang maksimal kan. Juga kita harus menerima kita terima fase hidup dengan bijaksana, karena ini bukan akhir tetapi bab baru kehidupan. Yang berubah kan bukan nilai diri tetapi cara kita berperan. Dulu mungkin bekerja penuh tenaga, sekarang menjadi penuntun, penasihat. Itu ya, saya kira. Terima kasih. Kita akan memutarkan sebuah lagu sebelum kita menutup. Mungkin ada teman yang lain yang masih mau bersharing nanti, tapi setelah lagu ini ya. Ya. You raise me up. Iya, mari kita nikmati. Kita semangat. Ya, seperti Yesus yang bangkit. Mari kita semangat. You raise me up. Josh Groban ya.
benar-benar ini. Iya, Opa Oma, terima kasih sudah bersama kami hari ini. Semoga refleksi ini meneguhkan dan menguatkan hati kita semua. Tuhan memberkati ya. Terima kasih Oma Lilontoh dari Manado yang telah berbagi bersama kita. Opa Antoni yang hari ini yang kemarin ulang tahun juga menyempatkan diri untuk bersharing. Dan satu hal, terima kasih pada Oma Maria. Wah, sekarang dia sudah jago menyusun program dengan alur yang sesuai dengan lagu-lagu yang disiapkan. Terima kasih Oma Maria, terima kasih Opa-Oma semuanya. Dan tentu semua ini akan sangat bermanfaat ya untuk kita di masa-masa lansia kita ini. Meskipun kita ada di persimpangan jalan, tetapi kita selalu bisa mengatur semua dengan baik ya. Dan tentu saya ingin mengajak Opa Oma untuk bersemangat. You Raise Me Up itu kan lagu untuk memberi kita semangat setelah kebangkitan Tuhan. Dia selalu melakukan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Luar biasa ya, luar biasa. Nah, lalu baik kiranya kita mencoba menyimpulkan ini semua, bahwa di tengah ketidakmampuan kita karena fisik kita masih ada semangat. Dan semangat itu adalah suatu anugerah Tuhan. Tetaplah berkarya semampunya, tetapi juga diimbangi dengan doa. Karena itu sebagai lagu penutup yang menutup perjumpaan kita, Ora et Labora. Ini lagu yang menurut saya bagus, saya ciptakan lagu ini. Semoga Opa Oma terhibur dengan lagu ini dan disemangati ya, bahwa hidup kita tidak hanya bekerja tetapi juga berdoa. Kita tidak hanya berdoa tetapi kita juga bekerja. Nah, ini dia Ora et Labora. Berdoa dan bekerjalah. Inilah jalan hidup kita. Ya, Oma, mari. Ora et labora, jalan hidup kami, berdoa dan bekerja siang dan malam hari. Doa tanpa karya hampa maknanya, karya tanpa doa melelahkan jiwa. Dalam sunyi doa kami diteguhkan, dalam kerja kasih-Mu kami nyatakan. Setiap langkah, setiap jerih payah menjadi pujian bagi kemuliaan-Mu ya Bapa. Ora et labora, satu irama. Doa adalah nafas
kami memuliakan. Dan bekerja kemuliaan Tuhan selamanya. Dengan demikian selesailah perjumpaan kita sore hari ini. Kita akan berjumpa nanti Rabu depan ya, Rabu atau Kamis ya. Ya, Opa Oma, demikian perjumpaan kita sore hari ini. Terima kasih kepada Anda semua yang saya kira jadi nanti kalau tidak bisa mendengarkan lewat apa ini HP-nya, langsung beritahu supaya saya mengontak langsung ke pusat di Jakarta. Karena frekuensi ini kita berlangganan dari Jakarta. Sekali lagi, terima kasih. Salam sehat untuk semuanya. Opa Oma, selamat beristirahat ya. Yang sedang makan, makanlah. Yang mau tidur, tidurlah. Dan besok bangun pagi dengan segar. Syukur-syukur masih bisa pergi untuk merayakan Ekaristia. Karena inilah sumber kekuatan kita. Amin. Amin. Amin.